bagaimana kita bisa membangun desa-desa yang mandiri? Tahun 1991 saya bergabung dengan Bank Muamalat untuk mempersiapkan Bank Muamalat. 1 Mei 92 Bank Muamalat beroperasi, saya diminta memimpin operasional, dan 92 di situ saya coba menyiapkan lembaga keuangan mikro yang namanya BMT, dibantu oleh Bank Indonesia. Jadi BMT itu khusus untuk mikro itu artinya yang paling miskin ya. Nah, disitulah dari BMT, lalu tahun 2005 BMT membuat asosiasi BMT seluruh Indonesia, saya menjadi ketuanya. Nah, kemudian di tahun 2010 BMT itu meresmikan yang namanya satu desa satu BMT, supaya di setiap desa ada lembaga keuangan mikro yang membiayai orang-orang yang duafa. Nah, di 2015 ya ada Kongres Umat Islam yang juga meminta setiap desa itu ada ekonomi desanya, BMT atau BUMDes. Nah, di 2016 November ada Kongres Samuel Undong Global League. Nah, diminta di situ saya memimpin Indonesia Samuel Undong Global League. Tapi di dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai Gerakan Desa Emas. Disitulah saya mulai belajar ya bagaimana negara-negara yang membangun desanya. Salah satu contohnya adalah Korea. Pada saat mereka merdeka 2 hari lebih awal merdekanya daripada Indonesia, tapi pada saat tahun 1970 mereka melakukan Gerakan Desa Emas atau di Korea disebut Samuel Undong. Hanya dalam waktu 8 tahun desa-desa yang tadinya miskin menjadi desa-desa industri mandiri. Nah, inspirasi inilah yang ingin kami terapkan di Indonesia melalui Gerakan Desa Emas. Dan di dalam basis satu desa satu industri itu, di situ saya pelajari bahwa kepemilikan lahan dan properti itu menjadi sesuatu yang keniscayaan. Karena tidak akan ada yang namanya industri tidak berdiri melalui properti, dan tidak ada satu industri yang tidak memiliki lahan. Nah, bagusnya itu industri yang dimiliki di Korea dan lalu diadopsi di Cina dan di Thailand maupun di Vietnam, itu kepemilikannya adalah dimiliki oleh warga desa itu sendiri. Disinilah mengapa Gerakan Desa Emas bekerja sama dengan Geraha 165 adalah kita ingin mencoba bahwa di setiap desa itu ada satu industri yang dimiliki mayoritas oleh desa tersebut. Apakah industrinya itu berbasis wisata, apakah itu industrinya berbasis kreatif, apakah itu industrinya berbasis agro atau marine, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting minimal 51% kepemilikannya dipegang oleh warga desa itu sendiri. Nah, inilah kira-kira perjalanan hidup saya, kenapa Gerakan Desa Emas ini coba kita kumandangkan. Dan alhamdulillah sekarang walaupun desa di Indonesia 75.000, ada sekitar 1.000 yang sudah ikut gerakan ini dan mencoba untuk menjadi desa yang memiliki industri sendiri. Tadi saya sudah sebutkan yang namanya Samuel Undong. Sai itu artinya adalah baru ya, atau modern atau madani, baru gitu ya. Maul itu artinya masyarakat atau desa, Undong itu gerakan. Jadi kita sebut Gerakan Desa Baru. Di Indonesia kita sebut sebagai Gerakan Desa Emas. Emas itu artinya menuju tempat atau posisi yang juara. Atau emas itu bisa juga disingkat entrepreneur, mandiri, adil, dan sejahtera. Nah, kenapa konsep ini sangat bagus? Karena salah satu inspirasi daripada Samuel Undong itu bermula pada saat tahun 1969 Korea mengalami bencana. Banjir besar melanda seluruh Korea. Sehingga desa dengan desa itu terisolasi. Pemerintah tidak bisa membantu karena mereka juga kebanjiran. Jadi mirip dengan kondisi saat ini, COVID yang membuat desa antar desa terisolasi kota dengan kota karena PSBB, lockdown, ekspor nggak bisa jalan, impor nggak bisa jalan. Nah, kesadaran pada saat bencana tersebut, ada beberapa desa di Korea itu merasa bahwa, wah, kalau begini, kalau tidak bisa bangkit sendiri,
mereka tidak akan bisa berjalan. Akhirnya mereka membuat berdikari, artinya mereka memiliki semangat akhirnya pantang menyerah, berdikari dan gotong royong untuk membangun desanya. Mengapa? Karena tidak ada bantuan dari luar yang bisa masuk. Nah, kondisi ini sama seperti yang sekarang terjadi, ya. Yang saya katakan di awal, kenapa farmasi kita yang harusnya bangkit tapi nggak bisa, karena 80 atau 85% bahannya bukan dari lokal. Jadi saya kira salah satu inspirasi daripada gerakan desa emasnya Korea yang diadopsi juga oleh Cina dan Vietnam itu adalah bagaimana mereka bisa berdikari, bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan sehari-harinya dari desa itu sendiri, atau kalau tidak ada dari desa sebelah, kalau tidak ada dari desa satu kecamatan. Jadi pada saat di lockdown seperti saat ini atau PSBB, mereka tidak masalah. Mengapa tidak masalah? Karena semuanya terpenuhi. Ambil contoh ekstrimnya lah, desa di Banten, desa Baduy, mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi, mereka bisa mencukupi kehidupannya sendiri. Nah, poin besarnya, ya spirit daripada gerakan desa emas itu, bisa tidak kita, khususnya Indonesia, tidak tergantung kepada produk-produk dari luar, khususnya produk-produk yang memang menyangkut hidup orang banyak, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air. Oke lah, kalau produk-produk yang sifatnya teknologi nggak apa-apa, tapi yang kira-kira hajat hidup orang banyak dikuasai oleh kita sendiri. Dan krisis hari ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Tahun 1930 ada yang namanya Great Depresi. Udah depresi, Great. Biasanya kita sebut adalah krisis, ya, atau katakanlah habis krisis bisa yang namanya masalah ekonomi. Tapi saat ini depresi, kenapa? Karena orang jadi depres dan greed hampir semuanya. Seperti saya sebutkan, Amerika saja negara adidaya kewalahan, ya. Dan berbeda dengan krisis biasanya UMKM kita tangguh, kali ini tidak. Mengapa? Karena mereka tidak bisa berjualan. Karena itu spirit daripada wabah COVID-19 ini 19 adalah bagaimana kita bisa bangkit dan kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dari dalam negeri sendiri. Itu saja yang ingin saya coba jelaskan. Karena itulah Geraha 165, ya, dan juga gerakan Desa Emas bersama-sama ingin mencoba membangkitkan tiap desa memiliki industrinya sendiri, dan industri itu pasti terkait dengan properti. Gerakan Desa Emas bersama Geraha 165 ada 5 peta jalan atau 5 pilar kita biasa sebut, ya. Pilar pertama itu adalah bina karakter dan insani. Di pilar ini tugas daripada gerakan Desa Emas bersama Geraha 165 adalah mencari para patriot desa yang pasti insya Allah ada di setiap desa. Jadi setelah kita temukan patriot desa ini, usia produktif, rela berkorban, tanpa bayaran, ingin membangun desa, ya, maka ini kita latih. Latih apa? Latih yang kita sebut latih ISQ, karena itu di sini ada ISQ, ya. Bagaimana membangun spiritual, mental, emosional, dan fisikal mereka. Itu ada cara pelatihannya. Sehingga sehabis mereka dilatih seperti itu, mereka akan memiliki 3 spirit. Spirit apa? Pertama, spirit pantang menyerah. Yang kedua, spirit berdikari atau malu jadi menalu. Yang ketiga, spirit gotong royong. Dan ini nanti ditunjang oleh 7 budi utama. 7 budi utama itu apa? Yaitu jujur terpercaya, tanggung jawab, visioner, kerjasama, disiplin, adil, dan peduli. Setelah itu kita masuk pilar kedua, yaitu bina saudara dan institusi. Kita bangun mereka bersaudara sesuai dengan organisasi.
membangun kelompok usaha bersama, apakah itu Pok Darwis, apakah itu Gapoktan, apakah itu simpan pinjam, dan lain-lain. Dan juga membentuk institusinya. Institusinya bisa berupa koperasi, bisa berupa badan usaha milik desa. Yang ketiga, setelah itu kita latih, kita didik, dan kita praktekkan bina sinergi dan teknologi. Nah, disinilah sinergi dengan mana? Dengan desa yang lain, dengan daerah yang lain, bahkan dengan negara lain. Saya kasih contoh Desa Emas di Kalimantan Selatan, bersinergi dengan negara lain sudah membangun yang namanya pabrik virgin palm oil dan juga virgin coconut oil dan VCO. Nah, yang keempat, kita masuk ke bina dana dan investasi. Nah, ini pentingnya karena Gerah 165 adalah di bidang investasi properti nantinya. Bagaimana caranya bina dan investasi? Ya, kalau desanya miskin, siapa yang mau minjemin? Karena itu mereka harus bisa selain swadaya juga swadana. Mereka harus bisa mengumpulkan dana sendiri, mau 1.000 perak, 10.000 ya. Di Indramayu, Desa Eretan, mereka jimpitan melalui ikan ya, sehari 1.000 mereka sebut sebagai sedino sewu. Akhirnya koperasi desa tersebut sudah mengoperasikan 50 kapal sendiri, SPBU sendiri, dan sekarang sinergi dengan Belanda mau membangun pabrik tepung ikan. Nah, inilah pentingnya bina dana dan investasi secara bersama. Yang terakhir, bina pasar dan industri. Setiap desa setelah melampaui pilar 1, 2, 3, 4, mereka mempunyai produk unggulan. Produk unggulan inilah yang bisa dilihat teman-teman, ini salah satu contohnya ya. Kalau mereka bisa membuat produk unggulan dalam bentuk industri, di situ ada kawas industrinya ya, yang kita sebut sebagai, setelah saya sebut di sesi sebelumnya, Amara. Amara itu adalah Agro Marine Art Retirement Area, satu kawasan industri, satu kawasan pariwisata yang nanti insya Allah dikelola oleh Gerah 165 bersama BUMDes dan Koperasi Desa. Maka insya Allah setiap desa atau gabungan desa-desa bersama yang berkawasan industri, mereka akan selain memiliki nilai tukar petani, tapi mereka juga memiliki nilai tambah yang berasal dari industri yang dimiliki oleh mereka sendiri. Itulah filosofi dari 5 pilar yang Gerakan Desa Emas adopsi dari Saemal Undong yang sudah beranggotakan 40 negara tetap dan 80 negara tidak tetap. Jadi sebagai penutup atau kesimpulan, bagaimana kita bisa membuat desa emas atau kelurahan emas, dan kumpulan desa emas dan kelurahan emas ini akan menjadi Indonesia emas? Maka yang pertama dan paling utama tentu kita harus berkolaborasi. Silahkan kalau dari teman-teman khususnya di desa yang mau bergabung ya, nanti menghubungi Gerah 165 atau Gerakan Desa Emas. Dan sehingga dari sisi itu kita nanti akan ada satu peta jalan ya, mulai daripada sosialisasi, workshop, training, asistensi, inkubasi, sampai jadi. Dan bagaimana cara bekerjanya, cara investasinya, cara pengelolaannya, itu semua ada di situ. Bagaimana cara menjalankan 5 pilar, bagaimana menerapkan 7 budi utama ya, kita ada. Salam investasi.